Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada ibu dan kepada bapak dan ibu yang telah hadir pada pagi hari ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Penerapan keyakinan kelas dalam kegiatan pembelajaran pada modul 1.4. Baik, berikutnya saya perkenalkan. Saya akan memaparkan, coba di share. Oke, di sini materi yang saya ampu difasilitatori oleh Ibu Fasil Insinyur Samsiah Wahyuningsih dan pengajar praktik yaitu Ibu Hena Retnawati, guru dari SMK 6 Jember. Oke, diseminasi ini adalah sebagai usaha dari calon CDP untuk mengimbaskan ilmu atas yang saya peroleh. Di sini adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lahirnya. Dan pada modul 1.4 ini adalah budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi manusia pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, contoh budaya positif yang ada di sekolah yaitu 5S. 5S adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Penerapan 10K. Apakah di sekolah ibu sudah menerapkan penerapan 10K? Ya. Alhamdulillah. Oke, 10K itu apa saja, Bu? Keimanan, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keterbukaan, dan keteladanan. Kemudian penyambutan murid. Apakah ibu-ibu sudah melakukan budaya positif penyambutan murid dalam setiap hari di sekolah? Alhamdulillah. Datang tepat waktu. Kita sebagai seorang pendidik bisa datangnya harus lebih awal daripada murid-murid. Begitu ya Ibu? Apakah Ibu sudah melakukannya? Ya. Alhamdulillah, overtake. Berbaris rapi, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu yang dilakukan oleh anak.
Bersedekah. Apakah di kegiatan anak-anak ada kegiatan bersedekah, Ibu? Ada. Alhamdulillah. Apakah ada hari-hari tertentu? Ya, hari Jumat. Oh ya, Jumat sedekah nonton DVD. Terima kasih. Bersikap jujur dan saling menghormati. Itulah contoh budaya positif yang ada di sekolah. Konsep-konsep budaya positif. Ada apa? Konsep budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, teori motivasi hukum penghargaan. Keempat, keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Adapun perubahan paradigma belajar itu adalah di mana kegiatan pembelajaran positif itu dapat merubah apa yang dibiasakan di sekolah menjadi lebih baik. Coba sekarang ada satu contoh ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba kita lakukan, Bu Des. Saya pinjam ini ya. Coba. Di sini adalah ini rahasia dari Bu Des. Saya ibaratnya tidak tahu ya. Nah, kemudian silakan dipegang serapat-rapatnya dan saya akan berusaha membukanya. Bisa? Buka, Bu, buka. Ayo dibuka. Buka. Kan nggak mau kan, meskipun saya gelitiki. Siapa yang berperan untuk mengepal gambar ini, mengepal kepalanya Bu Des? Yang berperan untuk merahasiakan pegangannya Bu Des itu siapa? Bu Des. Iya, betul. Apakah saya berperan untuk membuka kepalanya Bu Des? Tidak. Oke, slide selanjutnya. Dan di peran tersebut kita, apakah Bu Des membuka kepalan tangan? Apakah saya membuka kepalan tangannya Bu Des? Tidak. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka tangannya Bu Des? Berarti dari diri sendirinya Bu Des ya. Oke? Selanjutnya. Oke. Hal ini berhubungan dengan teori kontrol William Glasser, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di sini ya, seperti pada murid-murid apabila kita terapkan pada murid, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid. Jika ia tidak mau, harus ada dorongan sendiri dari diri murid sendiri. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam untuk murid, bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Jadi kalau ayo dong dibuka, apabila kita sering melakukan seperti itu pada murid, maka murid itu akan ketergantungan seperti itu, begitu. Jadi kita harus memberikan kontrol kesadaran diri anak, gitu. Karena sesungguhnya kesadaran itu ya kontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi konsepnya ke situ. Apapun yang harus dilakukan, seperti kritikan dapat membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakternya. Kamu itu ngapain sih nggak dibuka tangannya? Ayo dibuka. Hal itu juga tidak berpengaruh dalam membuka rahasia dari seorang anak. Begitu deh. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi ibu guru bisa memaksa, tapi sesungguhnya hak itu kembali pada anaknya masing-masing. Begitu. Perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol
seseorang, nah coba kita sama-sama baca. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, model berpikir memang kalah. Model berpikir menang-menang. Coba selanjutnya Mas Randy. Oke, apakah makna disiplin? Ada yang tahu coba? Udeis? Belum? Coba, apakah makna disiplin? Peraturan yang harus ditaati. Oh, peraturan yang harus ditaati ya. Mungkin dari Disiplin itu ya orangnya sangat taat dengan peraturan. Oh, itu disiplin, oke. Coba dari Bu Dwi, apakah disiplin itu? Disiplin itu harus setiap hari dilakukan. Oh iya, istiqomah. Ya, coba dari Bu Yana, disiplin apa Bu Yana? Disiplin itu harus datang tepat waktu dan mematuhi aturan yang dilaksanakan telah disepakati oleh suatu lembaga. Oh ya, terima kasih. Ibu sudah pintar. Coba secara teori, apakah disiplin? Makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Sebenarnya seperti itu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya. Jadi yang dimaksud tadi terus menerus itu kan suatu kepatuhan begitu ya. Kalau dalam bahasa Islam istiqomah. Hal ini dilakukan supaya Pak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Disiplin itu juga ada disiplin positif, mengarahnya ke situ. Cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa hukuman, penghargaan, ancaman dan lain-lain. Tujuannya menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik itu motivasi dari dirinya sendiri, bukan dari luar. Begitu Ibu. Coba slide selanjutnya. Adapun kebaikan dari disiplin positif itu adalah nilai kebajikan universal. Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, dengan mendisiplinkan anak. Apakah itu setuju atau pembuatan? Hukumannya seperti membaca buku, membersihkan halaman, itu setuju. Oke. Untuk dilakukan untuk anak TK, SD? Untuk SD mungkin belum. SD, kalau TK belum ya? Kalau mereka kayaknya Halain. Oke ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak pembuatan? Setuju. Oke, yang ketiga. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih tinggi dibandingkan menghukum. Setuju nggak pembuatan? Maksudnya
membuat rasa bersalah anak-anak itu lebih baik daripada menghukum? Itu kayaknya bukan membuat rasa bersalah, hanya bertanggung jawab dengan apa yang bukan kesalahan ya. Tanggung jawab yang tadi itu ya, Iya. atas apa yang dilakukannya ya. Oke ya, baik. Coba kita ke slide selanjutnya. Kembali dulu. Satu pihak, sehingga itu tidak diperkenankan, ya. Kecuali sebelum kegiatan dimulai kita mempunyai perjanjian kelas atau keyakinan kelas, iya. Oke. Kalau dulu itu adalah peraturan, tapi sekarang lebih halus yaitu keyakinan. Oke. Jadi sama-sama meyakini hal yang sudah disetujui. Nah, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu ternyata juga tidak. Karena ketika anak-anak lo pinter, baik, terus kemudian kita beri hadiah. Besoknya ketika anak-anak sudah bisa melakukan kegiatan tapi tidak diberikan hadiah, maka motivasi belajarnya itu menurun. Begitu. Nah, sehingga yang perlu kita tanamkan adalah kesadaran pada diri anak, bagaimana anak-anak itu bisa belajar sesuai memang dari dirinya sendiri. Begitu ya. Membuat anak bersalah itu juga tidak. Oke, kita lanjutkan di slide selanjutnya, ya. Jadi sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia itu terkadang dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan aja, begitu Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Terkadang kita melakukan pekerjaan itu hanya dimotivasi mendapatkan imbalan dan penghargaan saja. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik tujuan disiplin positif. Oke. Hukuman di sini ya. Kenapa kita tidak boleh melakukan hukuman? Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah. Coba Mbak Dwi baca yang hukuman. Satu tidak terencana atau tiba-tiba. 2 bersifat satu arah. 3 murid tidak dilibatkan. 4 berupa hukuman fisik atau psikis. 5 murid tersakiti. 6 Coba itu adalah unsur dari hukuman. Coba Bu Yana, saya minta tolong Bu Yana untuk konsekuensi. Apakah itu konsekuensi unsurnya apa saja? Konsekuensi unsurnya terencana. Pakai mic ya Bu Yana. Konsekuensi adalah terencana atau disepakati. Murid tetap tidak nyaman, perlu monitoring berkelanjutan, penguatan jangka pendek dan stimulus respon. Jadi apakah konsekuensi itu bisa dilakukan diterapkan di pendidikan Bu? Kalau menurut unsurnya, apakah konsekuensi bisa diterapkan? Bisa? Tidak bisa, betul. Bu. Salam. Ya, sama lagi? ya. Coba Bu Dwi. Resolusi 1 menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan. 2 murid bertanggung jawab atas perilakunya. 3 murid menghormati dirinya dan orang lain. 4 teori kontrak. Iya, berarti apakah restitusi itu bisa digunakan dalam pembelajaran sehari-hari? Bisa. Iya, itu yang harus diterapkan. Coba. Ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Guru pada muridnya? Mengapa murid Anda tidak? Tindakan Pak Guru adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Coba selanjutnya. Ini atau ini? Nah, di sini ya kita bersama-sama menjawab ini.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nggak ada yang salah Bu, jawab semua sudah Bu. Moga kita bersama-sama. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kalau yang terakhir saya jawab ya, nanti kita lihat. Karena itu adalah pembelajaran PJOK maka adalah konsekuensi. Coba selanjutnya. Nah ini dia. Apakah jawaban ibu-ibu sudah benar? Yang pertama, hore. Yang pertama ternyata hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Meminta murid push up hukuman. Salah satu dapat kompor. Iya, itu ya Bu. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah, itu hukuman. Nah kan ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK jadi konsekuensi. Lanjut. Kan kalau konsekuensi dulu. Kalau apakah itu restitusi? Restitusi itu adalah pilihan atau ganti rugi guna menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi yang baik itu kita melakukan hukuman, konsekuensi apa restitusi? Restitusi. Lanjut. Alhamdulillah ini ke eksplorasi konsep keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Oh ya, kenapa? Kalau kemarin itu kan peraturannya di kelas adalah ini dan ini seperti itu. Kalau sekarang kan kita melakukannya bukan peraturan tapi keyakinan. Mengapa seperti itu? Karena peraturan itu menggunakan, misalkan begini, peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Menurut Gesher 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, lebih baik kita melakukan keyakinan, begitu ya. Coba lanjut. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi lebih baik peraturan ya, keyakinan kelas. Sekarang kalau kemarin-kemarin kita, peraturannya bagaimana begitu sama anak-anak, kita sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Dimana keyakinan kelas itu Ibu pembentukannya ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas, pertanyaan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau lingkungannya dekat area masjid, berarti peraturannya juga lebih menuju ke
peraturan-peraturan Islami keagamaan seperti itu. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan itu tidak berasal dari satu orang, dari warga yang ada di sekolah, seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi fleksibel ya, bisa berubah sewaktu-waktu untuk keyakinan kelas itu, Ibu. Misalkan ini saya membuat keyakinan kelas di kelompok TKB antara lain satu. Jika Bu Guru menerangkan, anak-anak mendengarkan. Jadi jika Bu Guru menerangkan, anak-anak mendengarkan. Berkata baik dan sopan, saling memaafkan, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yuk, Bu Okta, minta bantuan membaca 5 kebutuhan dasar manusia. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Ya, terima kasih. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang semua anak-anak kerjakan itu adalah memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia itu. Selanjutnya yang di sini contoh kasus ya, tapi kita ambilnya di SD. Okay. Ibu Ria, Bu Ria kok izin pada tak tulis loh. Ya, Bu Ria guru kelas 6 di SD Semai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus agar seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Oh, ternyata Agus suka meminta makanan ditemaninya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba siapa yang bisa menjawab, Bu? Ya Bu, Ya Bu. kita si Agus kita ajak ngomong, kita cari akar permasalahannya. Kenapa Agus itu suka meminta makanan temannya? Apakah karena si Agus dari rumah tidak makan, lapar, kemudian minta temannya, atau sudah lapar karena ada rasa jahil, minta temannya? Nah, kita ajak omong Agus, kita cari akar permasalahannya. Setelah ketemu akar permasalahannya, nanti kita cari solusinya. Super sekali dari Bu Sri, terima kasih. Ini seandainya Bu Sri, Agusnya saya ya. Ya, saya setiap hari minta nih makanannya ini. Bu Binti ini minumannya Bu Binti itu saya minta. Dipegang Bu Binti. Aku minta. Begitu kan? Ya. Padahal kira-kira kemudian yang dilakukan oleh Bu Sri apa coba? Tanya Agus ini. Ya Ibu. Nah, kenapa Agus minta minumannya si A? Kenapa? Agus haus Bu. Agus pengen minum itu minumannya itu segar kayaknya Bu. Itu minumannya siapa? Minumanku. Bukan, itu tadi minumannya siapa? Agus jujur, itu minumannya siapa? Itu Bu Binti itu. Nah, itu kalau minumannya Bu Binti, kalau Agus mau minta harus bilang dulu ke Bu Binti. Bu Binti, aku minta. Kalau Bu Binti membolehkan, baru Agus boleh minta minumannya itu. Seharusnya Ibu kecewa, misalnya begitu. Seharusnya kamu bisa mengerjakan ini. Ibu kecewa loh kalau kamu seperti itu. Seperti itu namanya membuat rasa bersalah. Dan seharusnya kamu sudah tahu Ibu lelah sekali mengatasi mengatakannya. Stres. Hasilnya Ibu, iya, menyembunyikan, menyangkai dan berbohong.
hasilnya ya. Kalau sebagai rasa teman, kontrol rasa teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayo toh nak, ayo nak masuk nak, ayo sini, sini. Enggak apa-apa, seperti itu loh Bu, yang nggak jelas itu ya. Jadinya membuat anak itu ketergantungan seperti itu akhirnya. Di sini nanti, iya sekarang mau tak gendong seperti itu juga membuat anak ketergantungan. Menghitung, kalau pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya, kemudian hasilnya menyelesaikan diri bila diawasi. Kalau nggak diawasi tidak menyelesaikan diri. Itu kalau pemantau, dikerjakan. Kalau nggak ada bu guru, kalau nggak ada bu guru sebulanan, itu pemantau. Untuk manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa? Seperti yang dilakukan oleh Bu Sri tadi, itu bentuk dari manajer. Mengapa kamu tidak mengerjakan? Tanganku sakit Bu. Kalau tanganmu sakit, kira-kira harus diapakan? Diobati, misalnya seperti itu. Kalau sudah diobati, apakah kamu nanti mau mengerjakannya lagi? Iya Ibu. Itu namanya manajer. Dan penguatan pribadi hasilnya Ibu. Oke. Nah ini pengen itu saja nggak tutup-tutupi loh. Terlambat lagi, terus kapan mau tepat waktu? Itu namanya hukuman. Bagaimana agar kamu dapat menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu melakukan ini lagi, ibu kecewa sekali padamu. Jadi merasa bersalah. Iya, benar. Sekarang restitusi. Apakah itu restitusi? Ayo Bu Erna dibaca Bu Erna. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Iya. Poin-poin restitusi Bu. Coba Bu. Poin restitusi. 1. Bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. 2. Tawaran bukan pemaksaan. 3. Fokus karakter bukan tindakan. 4. Memperbaiki hubungan. 5. Menuntun melihat diri. 6. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Iya, seperti itu. Jadi poin-poin restitusi itu lebih kita sharingkan ke anak-anak. Tidak berasal dari satu arah, cuma suatu keyakinan dua arah. Dan itu perlu kita lakukan sebagai pendidik anak usia dini ya, dimana kita penguatan karakternya. Oke. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah model untuk menyelesaikan konflik dan mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Sehingga di awal kegiatan kita itu coba sebentar ya. Saya nggak bisa lihat. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menentukan identitas mengapa anak melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua validasi terbentuknya kesalahan, terjadinya kesalahan, itu adalah segitiga restitusi. Sebentar ya Bu. Terus orang Keluar. Iya, moco itu Bu. Iya, kalian itu Menstabilkan itu. ya, apa sih menstabilkan identitas itu? Menstabilkan identitas adalah untuk membuat anak-anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Iya, kalimat-kalimat yang digunakan seperti apa? Gitu. Itu ya.
Kalimat yang diucapkan guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar atau salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Iya, terima kasih Bu. Iya. Jadi maksudnya di sini itu ya seperti yang tadi sudah dikatakan sama Bu Sri, untuk memperkuat anak-anak terkait mengambil makanan itu bisa diginikan. Bu Guru juga pernah loh dulu mengambil makan temannya. Kadang kan dia tidak mau membicarakan ya, kenapa sih kamu kok nggak mau mengikuti kegiatan pembelajaran? Dia diam saja. Bu Guru dulu juga begitu loh, nggak mau belajar loh. Bu Guru, tapi ketika Bu Guru nggak belajar, ternyata besoknya ketika Bu Guru nggak belajar ada pembelajaran, Bu Guru nggak bisa. Nah, bisa seperti itu. Jadi Bu Guru juga pernah loh melakukannya begitu. Kamu juga tidak, kamu boleh loh misalkan anak memukul temannya begitu, kamu boleh loh memukul temannya, tapi nanti kita jelaskan lagi di belakangnya supaya anak-anak dapat penguatan. Di sini adalah validasi tindakan yang salah. Berhenti. Validasi tindakan yang salah membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Iya. Kalimat yang digunakan oleh Bu Guru apa ya? Kalimat yang diucapkan oleh Bu Guru apa ya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Yang ketiga, untung kamu tidak bertindak lebih jauh. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, akan tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, terima kasih Bu Binti. Tepuk tangan. Jadi, ketika kita sudah menanyakan validasi tindakan, menanyakan identitasnya tadi kepada anak-anak, kita juga harus menanyakan lagi, apa yang penting kamu? Kenapa kamu melakukan hal itu? Begitu. Kamu boleh loh marah. Begitu. Bu Guru juga pernah marah loh. Tapi kamu tadi marah kenapa? Seperti itu. Ada sebab akibatnya. Iya betul Bu Erna. Coba lanjut. Oke. Di sini adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Kita dari hal tadi juga memberikan penguatan pada anak-anak, membuat siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahannya. Nah, tadi validasi tindakan salah, kemudian identitas, setelah identitas validasi tindakan salah, kemudian ini menanyakan keyakinannya. Mas, apa yang telah kita sepakati? Apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Nah, seperti itu. Ada bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Bisakah kamu berubah? Seperti itu. Bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Jadi penguatan ya yang ketiga itu supaya anak-anak mau dapat mengontrol dirinya sendiri. Alhamdulillah dari pemakan perlu membaca segala garis diskusi tadi. Coba Bu siapa namanya? Bu Sri apa Bu Dian Bu Erna jajal segitiga restitusi itu Bu caranya dari materi yang saya sampaikan tadi kita mencoba bagaimana mensepakati anak itu menggunakan segitiga restitusi. Misalkan nanti Bu Erna yang salah seperti saya tadi, terus Bunda Dian drama, Bunda Dian yang jadi gurunya dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang ini pertamanya kan menstabilkan identitas. Misalkan dari Bunda Erna, apa Bunda Erna membuat kesalahan apa ya? Merobek kertas? Ya boleh. Saya tidak mengikuti dari awal ya. Hanya saja sekilas bahwa hukuman itu tidak efektif untuk anak. Jadi yang bagus itu memberikan apa tadi manajer ya. Konsekuensi lah itu lebih bagus daripada hukuman itu misalnya gitu. Jadi
Jadi anak tidak merasa bersalah, merasa takut, tersakiti, dan akibatnya nanti tidak mau lagi melakukannya. Iya. Mungkin ada yang lagi tidak apa Bu. Tidak ada yang salah, kita di sini kita sama-sama belajar loh. Hujan sudah merangkum semua. Dari saya, dari materi yang saya sampaikan ini, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Sama-sama. Yang salah itu dari saya dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin al-birru taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan nyanyi Indonesia Raya kalau itu. Sudah, anggap saja sudah. Ayo nyanyi Indonesia Raya direkam yang terjam. Ya. Ayo. Ayo. Ada. Iya, Mbak. Tidak boleh pinjam Anda. Diki produk apa? Siapa? Ngaku enggak? Ngaku. Enggak mau ngaku. Itu sebenarnya bukan siapa harusnya. Kalau temannya sedang mengerjakan memakai penggarisnya tidak boleh diambil, nanti bergantian. Terima kasih banyak, bagus sudah mau minta maaf dengan temannya. Besok mau diulangi lagi? Tidak, katanya disuruh pakai bahasa Jawa. Boleh nanti Bunda Dia nanti bisa menambahkan. Boleh Bunda Erna itu boleh Erna boleh mengambil penggaris temannya. Bu Guru tadi juga dulu pernah loh ngambil penggaris temannya. Tapi Bu Guru pinjam dulu, izin dulu seperti itu. Jadi penguatan seperti itu. Sudah